Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana Allah lil Islam wa ikhtara lana khairal anam wa nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi wa kafa وعلى نبي المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته صلوات الله وسلم عليه تسليما كثيرا أما بعد. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin rahimakumullah. Di dalam Sahih Bukhari di nomor hadis yang ke-6690 disebutkan pula di dalam Sahih Muslimnya nomor hadis di 2769 ada satu buah hadis dari sahabat yang mulia yaitu Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya ia pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inna min taubati an akhlaq min mali sadaqatun ila Allah wa rasulih." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amsik ba'dha malik fahuwa khairun lak." Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ka'ab bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya salah satu di antara bentuk kesempurnaan taubatku adalah aku mengeluarkan semua hartaku sebagai sedekah untuk Allah dan Rasulnya." Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Simpanlah sebagian hartamu, sebab itu adalah lebih baik bagimu." Hadis ini jamaah sekalian sebenarnya hadis yang cukup sangat panjang. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari menjelaskannya hadis ini kurang lebih di 10 babnya di dalam sahihnya. Hadis yang sangat panjang ini sebenarnya adalah menceritakan tentang ketidakikutsertaan sahabat yang mulia ini, Ka'ab bin Malik, dan dua orang sahabatnya yang bernama Murarah bin Rabi', kemudian yang satunya Hilal bin Umayyah. Ketidakikutsertaan Ka'ab bin Malik dengan dua orang sahabat ini yaitu disebutkan mereka tidak berangkat dalam perang Tabuk, dan pada waktu itu tidak menyebutkan uzurnya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya memboikotnya selama kurang lebih sekitar 50 harian. Nabi SAW tidak mengajak bicaranya dan tidak mau bertemu dengan Ka'ab bin Malik dengan dua orang sahabat ini. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, walaupun kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah, di ayat yang ke-118. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bahwasanya Allah sudah menerima taubat mereka. Allah menerima 3 orang taubat
3 orang taubat dari sahabat ini, sehingga Allah turunkan ayatnya di dalam surat yang tadi. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebab itulah kemudian Ka'ab bin Malik mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau memberitahukan, menginformasikan untuk bersedekah sebagai salah satu konsekuensi dari taubatnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perbuatan yang dilakukan oleh sahabat Ka'ab bin Malik ini merupakan salah satu masuk dalam kategori sunnah mahjurah. Apa itu? Salah satu di antara sunnah yang kebanyakan kaum muslimin dilalaikan. Ini kalau tadi disebutkan MC-nya adalah sunnah-sunnah yang ditinggalkan, kalimatnya 2 kali, sunnah-sunnah, berarti banyak. Hanya pagi hari ini saya menyebutkan 1 saja. Kalau menyebutkan banyak, yang penting siap duduk sampai dengan zuhur nanti. Saya hanya sebutkan 1 saja, sunnah yang banyak diabaikan kaum muslimin, atau yang disebut dengan sunnah mahjurah, sunnah yang diabaikan, sunnah yang ditinggalkan oleh kebanyakan kaum muslimin yang mereka ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan yang menariknya, banyak para trainer, banyak para ustadz yang kadang membawa tema tentang sedekah tapi tidak pernah mengangkat materi ini. Banyak sekali materi-materi yang kemudian menggugah, memotivasi tentang sedekah, tapi terkadang tidak pernah mengangkat kisah ini. Makanya inilah yang disebutkan di zaman sekarang sebagai sunnah yang mahjurah, sunnah yang banyak ditinggalkan kaum muslimin. Padahal apa jamaah sekalian? Bahwa salah satu di antara sunnah yang paling mulia, salah satu di antara sunnah yang paling agung yang mesti dihidupkan dan sekaligus dijadikan sebagai bentuk taubat dan kembalinya seseorang hamba kepada jalan Allah Subhanahu wa taala adalah diiringi dengan bersedekah. Ini banyak disebutkan oleh para ulama, ya, bahkan hampir mayoritas sebagian mereka menyebutkan kisah ini dalam tulisan-tulisan mereka. Kaum muslimin jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa ada alasan seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atau alasan bersedekah ketika bertaubat? Di dalam syarahnya, penjelasan di dalam hadis ini, para ulama menyebutkan beberapa rahasia yang menjelaskan tentang alasan utama kenapa harus ada anjuran bersedekah ketika seseorang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin inilah yang insya Allah saya akan sebutkan di kesempatan subuh kali ini, yang mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Dan pastikan betul jamaah sekalian, selesainya kita habis salat subuh tadi, selesainya kita dari kultum kuliah subuh pagi hari ini, keluarnya kita dari tempat ini, semakin bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang pertama, bahwa sedekah itu mendatangkan pahala yang sangat besar, sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga pahala tersebut dapat menjadi pembanding dari adanya banyaknya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Sehingga dengan pahala yang banyak tersebut dan kemudian bisa menghapuskan dosa-dosanya. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam surat Hud di ayat yang ke-114. Allah berfirman, "Innal hasanat yudhibnas sayyi'at." Sesungguhnya
perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapuskan perbuatan yang buruk. Alasan yang kedua, jamaah sekalian, orang yang menerima sedekah tersebut tentunya ia akan terus mendoakan orang yang memberikan sedekah kepadanya. Dan ini salah satu sarana bisa menghapuskan dosa dari orang yang bersedekah dan sekaligus datangnya ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang pertama ini dengan poin yang kedua, alasan yang pertama dengan alasan yang kedua ini dijelaskan di dalam oleh Syekhul Islam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullahu taala, ya, di dalam tafsirnya Al-Allam, ya, bahwasanya sedekah itu merupakan salah satu sebab penghapus dosa karena ia adalah penyebab adanya ridha Allah Subhanahu wa taala, bentuk amalan terbaik terhadap orang yang kita sedekahkan, dan sebab utama mereka mendapatkan doa dari orang-orang yang mendapatkan sedekah tersebut. Alasan yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, ketahuilah bahwa sedekah itu merupakan salah satu wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya salah satu wujud syukurnya kepada Allah atas taubatnya seseorang. Karena apa? Karena dia telah menyelamatkan dari maksiat dan dari dosa serta mengeluarkan dirinya dari kebinasaan. Oleh sebab itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan kalau kita perhatikan di hadis yang awal tadi, Ka'ab mengatakan bahwa ucapan Ka'ab bahwa salah satu bentuk kesempurnaan taubatku, maka dia ingin menyedekahkan seluruh hartanya. Sebagai bentuk kesempurnaan taubatku, kata Ka'ab, maka aku akan sedekahkan seluruh hartaku. Ini menunjukkan bahwa ungkapan wujud rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Allah dengan sekaligus melakukan amalan-amalan saleh dengan cara mengeluarkan sedekah. Makanya benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ibrahim di ayat yang ke-7, Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat kepada kalian. Maka hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu sedekah merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat adanya taubat. Sehingga dengan adanya rasa syukur dalam bentuk sedekah ini, yaitu nikmat berupa taubat dan pengampunan tersebut, bisa ditambah, diperbesar dan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang keempat, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila faktor utamanya adalah maksiat, jika faktor utamanya adalah maksiat adalah harta, maka di antara cara atau bentuk terbaik untuk bertaubat adalah dengan menyedekahkan harta tersebut agar tidak lagi terus-terusan menjadi faktor dan penyebab timbulnya sebuah dosa. Kalau ternyata memang munculnya dosa itu disebabkan karena harta tersebut. Faedah yang sangat detail sekali alasan yang keempat ini, jamaah sekalian, dipahami sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi di dalam kitabnya Kashful Mushkil, ketika beliau mengatakan ini salah satu bentuk pernyataan Ka'ab bin Malik radhiyallahu an dengan mengatakan, saya akan menyedekahkan seluruh hartaku. Bapak Ibu sekalian, kenapa muncul kalimat Ka'ab bin Malik mengatakan bahwa saya akan menyedekahkan seluruh hartaku, walaupun pada akhirnya Nabi SAW melarang untuk menyedekahkan semuanya. Ternyata hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
adalah karena ini adalah sebuah keputusan yang cerdas, keputusan yang sangat cerdas yang diungkapkan oleh Ka'ab bin Malik. Karena apa? Faktor utamanya adalah dosa maksiat yang beliau lakukan, yaitu apa? Ketidaksertaannya beliau berangkat dalam perang Tabuk. Ini jelas pelanggaran berat, dan ditambah lagi beliau tidak bisa memberikan uzurnya. Artinya ini menganggap perbuatan dosa yang besar, padahal jamaah sekalian ternyata usut demi usut, alasan apa yang menyebabkan Ka'ab bin Malik beliau tidak berangkat dalam perang Tabuk? Ternyata hadirin sekalian, itu disebabkan karena harta. Ya, karena harta. Karena pada waktu itu bersamaan dengan panen kebunnya milik Ka'ab bin Malik. Sehingga pada waktu itu benar-benar Ka'ab bin Malik bertaubat dengan taubatan nasuha, dan ia pun ingin memutus penyebab adanya dosa tersebut, yaitu harta, dengan cara menyedekahkannya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya melarang hal yang seperti ini. Ya, namun hanya sedikit menasihatinya agar kemudian beliau menyedekahkan sebagiannya saja. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Alasan yang kelima, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedekah merupakan salah satu bentuk kesempurnaan taubatnya seorang muslim. Maka inilah yang ingin kami jelaskan sebagai sebuah terjemahan di dalam hadis yang di atas tadi, sebagaimana ungkapannya Ka'ab bin Malik, ya, untuk menyempurnakan taubatku. Maka ini mengisyaratkan bahwasanya sedekah itu merupakan bentuk kesempurnaan taubat seseorang, ya. Maka inilah yang dijelaskan oleh para ulama kita. Oleh sebab itu, ya, sedekah ini merupakan konsekuensi dari besarnya maksiat yang dilakukan oleh sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, sehingga seakan-akan tidak bisa terhapus secara sempurna kecuali beliau melakukannya dengan cara bersedekah. Tentunya hal ini juga bisa diqiyaskan, hal ini juga bisa dianalogikan dengan dosa-dosa besar yang lainnya. Bukan hanya berhubungan dengan tidak berangkat berperang, karena sekarang tidak ada lagi perang atau belum ada lagi. Ya, artinya ini bisa diqiyaskan dalam bentuk dosa-dosa besar yang lainnya. Oleh sebab itu jamaah sekalian, kurang lebih 5 alasan inilah, dan inilah salah satu di antara sunnah yang mahjurah, di antara sunnah yang kebanyakan kaum muslimin meninggalkannya, bahwa ternyata salah satu yang menyempurnakan taubat seseorang adalah dengan bersedekah. Dan kita berada di bulan Ramadan, tentunya sedekah kita di bulan Ramadan ini harus berbeda dengan sedekah kita di luar bulan Ramadan. Salat kita harus berbeda dengan salat kita di luar bulan Ramadan. Qiyamul lail kita harus berbeda dengan qiyamul lail kita di bulan Ramadan. Puasa kita pun harus berbeda kondisinya dengan puasa kita di bulan Ramadan. Kenapa jamaah sekalian? Karena bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik, bulan yang dimana semua amalan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai keadaan kita sama persis sebagaimana keadaan kita di bulan-bulan yang lainnya. Ternyata kondisi kita sama di bulan Ramadan dengan kondisi kita di luar bulan Ramadan. Musibah yang paling terbesar, Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, namun ternyata tidak ada satu pintu pun daftar nama kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau dikenal sebagai orang yang dermawan, namun beliau lebih terlihat kedermawanannya ketika berada di bulan Ramadan.
Maka jamaah sekalian, mudah-mudahan puasa kita, sedekah kita, qiyamul lail kita, salat tarawih, tilawatul Quran kita, semua amalan-amalan yang kita rajut dengan baik selama bulan Ramadan adalah berbuah hasil nilai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetap menjaga keikhlasan, karena puasa ini adalah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka persembahkanlah yang terbaik puasa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian demikian, mudah-mudahan salah satu sunnah ini bisa kita hidupkan kembali, yang kebanyakan manusia melalaikan atau meninggalkan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.